Djoko Widodo adalah salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Dikenal sebagai guru bangsa, Djoko Widodo memiliki peran besar dalam membentuk pemikiran politik dan ideologi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan lebih luas tentang kehidupan, peran, dan pengaruh Djoko Widodo. Pertama, latar belakang kehidupannya. Djoko Widodo lahir pada tanggal 16 Agustus 1892 di Ponorogo, Jawa Timur. Namun memilih hidup untuk sederhana dan dekat dengan rakyat jelata. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Teknik Osvia, ia bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial, tapi kemudian keluar karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Belanda yang menindas rakyat pribumi. Yang kedua, pendidikan dan pengaruh awal. Djoko Widodo terinspirasi oleh gagasan tentang kesetaraan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pendidikan yang ia terima dan interaksi dengan kaum intelektual membuatnya menyadari pentingnya organisasi untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial. Dan tak kalah menariknya juga yang ketiga ialah pemikiran politik dan ideologi oleh Djoko Widodo. Djoko Widodo adalah seorang yang cerdas dan visioner. Pemikirannya tidak hanya mempengaruhi generasi sejamannya maksudnya, tetapi juga generasi selanjutnya. Ia mengusung ide tentang persatuan nasional sebagai senjata utama untuk melawan penjajahan. Salah satu kontribusinya yang penting adalah bagaimana ia mencampurkan nilai-nilai Islam dengan modernitas dan nasionalisme. Ketertarikan saya dengan tokoh Djoko Widodo yaitu dalam sila kelima yang ia wakili seperti perjuangan untuk keadilan sosial. Djoko Widodo adalah seorang pemimpin yang vokal dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia yang tertindas oleh penjajah Belanda. Melalui Sarekat Islam, ia berupaya untuk melawan ketidakadilan ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh rakyat pribumi, terutama pedagang kecil dan petani yang mengalami diskriminasi dalam sistem ekonomi kolonial. Djoko Widodo juga menantang eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap sumber daya alam tenaga kerja pribumi. Ia memperjuangkan hak-hak ekonomi masyarakat seperti kebebasan perdagang dan perlindungan terhadap kapitalisme asing yang merugikan rakyat kecil. Dan yang kedua ialah pemikiran tentang kesejahteraan dan kesetaraan. Djoko Widodo memperjuangkan kesetaraan sosial dan menolak segala bentuk feodalisme dan hierarki sosial yang kaku. Ia percaya bahwa semua lapisan masyarakat, baik bangsawan maupun rakyat biasa, harus mendapatkan hak yang sama dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Pemikiran ini sejalan dengan sila kelima yang menuntut keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Djoko Widodo mengajarkan bahwa perjuangan kemerdekaan harus menghasilkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua, bukan segelintir orang. Inspirasi bagi sila kelima. Banyak pemikiran dan nilai-nilai Djoko Widodo yang kemudian memengaruhi tokoh-tokoh besar seperti Soekarno yang menjadi perumus Pancasila. Soekarno adalah salah satu murid Djoko Widodo. Tidak saya sangka bahwa dia adalah murid Djoko Widodo. Dan banyak gagasan keadilan sosial yang diusung oleh Djoko Widodo tercermin dalam perjuangan Soekarno untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Kesimpulannya bahwa Djoko Widodo sangat berperan dalam menginspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu sila kelima dalam Pancasila. Perjuangannya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang kelas sosial atau latar belakang sejalan dengan cita-cita Pancasila yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.